Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fardu mandi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai wudu, hukum-hukum wudu. Dan sekarang kita masuk mengenai mandi. Bagaimanakah cara mandi? Apa hukum-hukum mandi? Kemudian fardu mandi dan kemudian sunnah mandi. Yang pertama kita bahas mengenai fardu mandi. Fardu mandi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah niat. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhalillahi ta'ala. Niatnya adalah untuk menghilangkan hadas besar. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang hadas besar telah disebutkan sebelumnya. Salah satunya adalah ketika seorang junub, kemudian ketika seorang wanita ini setelah haid, kemudian setelah nifas atau dia masuk darah wiladah, maka mereka diwajibkan untuk mandi. Pertama niat. Yang kedua izalatun najis ingkanat ala badani, menghilangkan najis apabila najis tersebut ada di badannya. Maka para ulama ini menjelaskan bahwasanya cara menghilangkan najis ini ada dua. Yang pertama, dia ini sebelum niat untuk mandi wajib, maka dia harus menghilangkan najisnya terlebih dahulu. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya sekaligus niat mandi kemudian menghilangkan najis, maka kedua-duanya cara tersebut tidak apa-apa. Yang pertama, hilangkan dulu najisnya, baru mandi, baru niat, boleh juga. Yang kedua, yaitu dengan mandi sekaligus niat sekaligus menghilangkan najis. Dalil daripada niat adalah riwayatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, innamal a'malu binniyat. Karena mandi ini adalah termasuk daripada amal, maka dibutuhkan niat untuk kelanggengan daripada amal tersebut. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Dalilnya dari riwayat Imam Bukhari dari Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha fi ghaslihi, mengenai mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasala farjahu wa ma asabahu min adza, ay an-najasah wa qadhrah, yaitu berupa najis. Wa sahahahu Nawawi fi kutubihi. Imam Nawawi pun telah mensahihkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bagian rambut dan kulit. Maka apabila kita mandi wajib, maka seluruh badan kita, baik berupa kulit ataupun rambut, semuanya kita sampaikan airnya. Maka apabila tidak sampai, maka nanti mandinya tidak akan sempurna, menyebabkan tidak sahlah mandinya. Maka apabila kita mandi, maka harus kita sempurnakan mandinya, yaitu dengan menyampaikan air ke seluruh tubuh kita. Baik bagian itu adalah rambut, bahkan di bawah kuku kita, maka itu pun harus disampaikan. Bahkan sekiranya nanti ada bisulnya itu pecah, maka kita wajib masukkan air tersebut ke lubangnya. Ini adalah riwayatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mandi minal janabah, maka beliau mulai dengan membasuh tangan beliau, kemudian wudu sebagaimana wudunya untuk melaksanakan sholat. Summa yadkhulu asabi'ahu fil ma'i fa yakhallilu biha usul sya'rihi, thumma yasubbu ala ra'sihi salatan ghurafa biyadih, thumma yafidul ma'ala jildihi kullih. Maka ketika seseorang mandi, maka dia ini harus
menyampaikan ke seluruh badannya ini air. Kemudian sunnah-sunnah daripada mandi ini ada 5 perkara. Yang pertama membaca bismillah ketika hendak mandi, pas mau niat nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala, maka dia ini harus membaca bismillah, dan ini pun disunnahkan. Apabila tidak membaca bismillah, maka mandinya tetap sah. Kemudian wal wudu'u qablahu, wudu sebelum mandi. Kenapa kok disunahkan? Karena ada dalam mazhab lain, yaitu dalam mazhab Imam Malik, beliau ini mewajibkan wudu ketika hendak mau mandi. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i ini disunahkan. Maka ketika wudu dalam mandi, maka seluruhnya kita wudu sebagaimana wudunya kita mau sholat. Bahkan kaki kita pun kita basuh sebagaimana basuhan wudu untuk sholat. Kemudian wa imrarul yadi 'alal jasad, menggosokkan tangan ke badan kita. Ketika mandi kita gosok-gosokkan tangan kita ini untuk bagaimana meratakan dan menyempurnakan air di dalam mandi kita. Kemudian wal mu'alah, terus menerus. Maka kita ini disunahkan untuk terus menerus mandi, serampungkan ketika itu juga. Ketika mandi jangan ditunda-tunda. Kemudian yang terakhir, taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Maka disunnahkan ketika pertama kali yang kita siram adalah sebelah kanan. Setelah sebelah kanan baru sebelah kiri. Baru kiri kita siramkan ke seluruh badan kita. Riwayatnya daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, qalat kana nabiyyu yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'udihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan untuk selalu memulai pekerjaan apapun dari sebelah kanan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi perkara-perkara yang mana ada di dalam mandi. Yang pertama fardu mandi, yang kedua adalah sunnah-sunnahnya mandi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa yang telah kita dengar kita niat amal dan sampaikan. Sempurnanya majlis kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.